hari ini. Silakan dipimpin salah satu. Siapa? Oke, silakan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Saya kita masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berdiri? Berhadapan-hadapan. Dan kayak sebentar. Silakan antar pasangannya kamu sweet dulu. Siapa yang menang, siapa yang kalah ditentukan dulu. Oke. Sekarang yang menang itu adalah, jadi nanti saya ada instruksi 1, 2, 3. 1 itu berarti far, berarti kamu nanti menang ya. Terus kalau 2 close. Kalau 3 tangkap. Nah yang kalah tugasnya hanya gini aja. Jadi ketika temennya 3 catch, berarti dia harus bisa menghindar. Kalau enggak berarti dia ketangkap, kalah berarti. Bisa? Bisa. Nah kita coba dulu ya. Enggak boleh. Ya kita mulai. 1. Ketika saya bilang 1, kamu bilang 5. 1. 77. Dari 77, salah satunya itu akan kita bahas hari ini berkaitan dengan attitude, akhlak dan juga perilaku yang mana itu tidak boleh kita lakukan atau sebisa mungkin kita hindari. Ini saya ada gambar. Coba. Ini saya ada 3 gambar ya. 1 gambar wanita yang memakai banyak tas. Kedua ada laki-laki yang memegang uang, dan yang ketiga ada poster. Di antara teman-teman yang ada di sini mungkin bisa menjelaskan gambar pertama itu tentang apa? Foya-foya Bu. Foya-foya. Oke, yang kedua? Tentang orang sombong. Orang sombong. Yang ketiga? Riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Berarti sudah tahu dong 3 perilaku itu seperti apa? Maka dari itu, tujuan kita belajar hari ini adalah menjelaskan pengertian dari contoh perilaku dan dari foya-foya, riya, sum'ah, takabur dan juga rasa. Yang kedua, menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku foya-foya, riya, sum'ah, takabur dan rasa.
Anda paling juga mau jadi raja yang baru, udah pakai yang ada aja. Pak ini gak siap, gak sayang. Benar gitu, tapi kita gak boleh menyanyiakan Tuhan. Saya ada LKPD yang harus dikerjakan sama teman-teman semua yang ada di sini, yang mana nanti kalian harus menjawab satu, apa yang terjadi dalam kasus yang sudah disediakan. Dua, dampaknya seperti apa sih terhadap individu dan juga lingkungan sosial. Dan yang ketiga, apa nilai positif yang kalian dapatkan atau yang kalian bisa terapkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, untuk pengerjaan yang ini nanti kita akan bentuk kelompok, di mana kelompoknya nanti yang pertama adalah membahas tentang satu kasus foya-foya. Kasus foya-foya yang saya sediakan adalah orang yang menghabiskan uang untuk hal yang tidak penting. Yang kedua, kasus ria dan sum'ah, yang mana orang suka memamerkan kebaikan di media sosial. Kan sekarang apapun suka diupload, dikit-dikit upload, dikit-dikit upload. Yang ketiga, kasus yang berkaitan dengan takabur adalah suka meremehkan orang lain karena dia merasa lebih bagus atau lebih baik dibanding temannya. Dan yang terakhir, kasus dasar itu adalah terhadap orang yang suka iri atas kesuksesan temannya. Jadi nanti kita akan membahas tentang 4 kasus tersebut. Baiklah, untuk pembagian kelompoknya seperti ini. Silakan nanti berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Nanti baru saya akan bagikan LKPD-nya kepada kalian semua. Bisa dipahami? Oke. Ayo, sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Saya bagikan LKPD-nya ya. Silakan dibahas dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Di lembaran yang pertama itu ada gambar yang menjelaskan atau salah satu contoh dari perilaku tercela. Silakan nanti kamu tulis di bawahnya, termasuk dalam perilaku apa. Yang kedua baru permasalahan. Silakan dijawab sesuai yang tadi saya minta di PPT. Sudah selesai. Sekarang waktunya kita presentasi, menjelaskan apa yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Cara mainnya hari ini adalah setiap kelompok silakan memilih satu orang, satu dijadikan narasumbernya atau pematerinya ya. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Habis itu nanti keliling. Jadi sama kelompok sebelah sini pembicaranya siapa? Aurel
ditugaskan di kelompok tengah. Habis itu nanti dia pergi ke kelompok yang paling selatan. Terus seperti itu. Begitupun dengan kelompok yang lain. Dan untuk teman-teman yang lain yang duduk, silakan nanti memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh pemateri yang ada. Kalau saunanya silakan, mau memberikan apresiasi tepuk tangan juga silakan. Yang penting harus didengarkan dulu. Siap? Siap ya? Oke. Kalau sudah siap, coba pematerinya berdiri dulu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit hati. Di sini gambarnya menjelaskan tentang perilaku hasad. Lalu di sini ria dan sumah, di sini takabur, dan di sini foya-foya. Baik, di sini ada sebuah kasus. Dina sering memamerkan kebaikannya di media sosial seperti membantu orang lain, tetapi niatnya hanya untuk mendapatkan banyak likes dan pujian dari orang lain. Ia akan merasa kecewa jika kebaikan yang dilakukan tidak dipuji oleh orang lain. Jadi yang terjadi dalam kasus ini adalah Dina itu sering memamerkan kebaikannya di media sosial, termasuk perilaku ria. Dan dampaknya terhadap individu dan lingkungan sosial itu juga banyak. Salah satunya adalah mengurangi kekayaan, mengurangi kepercayaan dan simpati orang lain. Dan nilai-nilai positif yang bisa saya dapatkan dari sini adalah ada 3 ya, memperbanyak rasa syukur, meluruskan niat, dan memperbanyak ingat kematian. Baik, ada yang mau ditanyakan? Mau tanya ya, gambar pertama itu kenapa kok bisa hasad? Oke, ini perilaku ini disebut hasad karena jadi sepertinya membicarakan orang lain yang itu tuh tidak suka atas kebahagiaan orang lain tersebut, jadi dibicarakan yang gak baik-baik gitu lah. Baik, sedikit Tepuk tangan berikut. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok. Aku mau jadi juga. di sini saya akan mempresentasikan tentang penyakit hati yaitu hasad. Apa yang terjadi dalam kasus tersebut? Yang terjadi adalah Ali merasa ingin mengendarai dan menjalankan mencari kesalahan apa dampak terhadap individu dan lingkungan sosial. Dampaknya adalah Ali tidak merasa puas pada pencapaiannya setelah dijauhi oleh masyarakat sekitar. Apa nilai positif yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini? Yang dapat nilai positif yang dapat dilakukan adalah menerapkan prinsip lapang dada serta berusaha dan berdoa untuk mencapai hasil yang diinginkan. Untuk sikap lapang dada itu seperti apa? Contohnya adalah fokus pada diri sendiri dan tidak mengurusi urusan orang lain. Oke, tepuk tangan. Lanjut yang berikutnya, Kak Dito. Jadi saya akan mempresentasikan tentang takabur. Siti sering meremehkan teman-temannya yang berasal dari latar belakang keluarga sederhana, merasa dirinya lebih baik karena berasal dari keluarga kaya. Apa yang terjadi dalam kasus tersebut? Siti yang mempunyai salah satu penyakit hati takabur, merasa dirinya lebih baik dari teman-temannya karena berasal dari keluarga yang lebih kaya. Apa dampaknya terhadap individu dan lingkungan sosial? Sifat takabur seseorang membuat seseorang dijauhi atau tidak disukai oleh orang lain maupun masyarakat itu sendiri. Apa nilai-nilai positif yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini? Seharusnya kita menjauhi sifat takabur maupun sifat penyakit hati lainnya, karena sifat-sifat tersebut dapat membuat kita tidak disukai dan dijauhi oleh orang-orang yang di sekitar kita. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Terakhir, sebelumnya di sini saya ingin mempresentasikan tentang kasus foya-foya. Kasus yang terjadi dalam ini adalah Andi menghabiskan uang sakunya untuk membeli barang-barang mewah yang tidak dibutuhkan hanya untuk terlihat keren di mata teman-teman. Dan dampaknya, kasus ini memberikan dampak kesulitan individu untuk memenuhi kebutuhan penting. Dan ada juga nilai positif yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, ada hidup sederhana, membeli barang sesuai kebutuhan, dan mengelola keuangan dengan bijak. Yang dua, tiga. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan tentang kasus foya-foya. Yang terjadi dalam kasus tersebut adalah Andi menghabiskan uang sakunya untuk membeli barang-barang mewah yang tidak dibutuhkan hanya untuk terlihat keren di mata teman-temannya. Dan ada juga dampaknya, kasus ini memberikan dampak kesulitan individu untuk memenuhi kebutuhan
apa nilai positif yang diterapkan untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama ada hidup sederhana, yang kedua ada membeli barang sesuai kebutuhan, dan mengelola keuangan dengan bijak. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan. Sudah selesai semua presentasinya? Semuanya sudah paham atau belum? Sudah. Nah, kalau sudah, coba kita simpulkan bareng-bareng. Apa sih yang kalian dapatkan tentang foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan juga hasad? Di sini kita ada 5 poin yang akan kita simpulkan. Yang pertama adalah dari definisinya dulu. Pengertian dari foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Ada yang mau menyampaikan hasil pemahamannya tadi? Saya. Oke. Pak Ska. Menurut saya pengertian dari foya-foya yaitu kayak menghabiskan harta yang dimiliki sesuai keinginan dia sendiri dulu. Terus pengertian dari riya dan sum'ah yaitu pamer atau menceritakan kebaikan diri sendiri. Sedangkan pengertian dari takabur yaitu membanggakan diri sendiri, kayak menyanjung diri sendiri itu. Terus kayak pengertian hasad yaitu tidak suka atas kebahagiaan orang lain. Oke, tepuk tangan. Yang berikutnya, poin yang kedua, ketika kita sudah tahu definisinya, sekarang kita harus tahu dong. Ketika itu dilarang kan bukan hanya larangan dari saya, tapi itu adalah larangan dari Allah. Otomatis ada di dalam Al-Quran. Siapa yang bisa menjelaskan dalilnya? Oke, silakan. Dalil yang menjelaskan tentang larangan melakukan foya-foya adalah surat An-Nisa 26 dan 27. Berikanlah kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menggabungkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang yang pembaru itu adalah saudara setan, dan setan itu ingkar pada Allah. Untuk dalil tentang dia adalah surat Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya kepada dia, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan dari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk pada mereka kafir. Untuk selanjutnya Sum'ah surat Al-A'raf ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum kita masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat jahat. Dan dalil yang terakhir, dalil tentang hasad adalah janganlah kamu surat An-Nisa ayat 32. Dan janganlah kamu ini terhadap kamu yang telah diberikan Allah pada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Poin pentingnya adalah ternyata di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa orang yang suka foya-foya itu termasuk temannya setan. Kalau kalian tidak ingin jadi temannya setan, berarti harus meminimalisir sikap foya-foya. Apalagi yang lain itu karena saling berhubungan nanti. Foya-foya, riya, sum'ah, takabur, hasad itu nanti akan saling berhubungan. Yang ketiga, biar kita lebih tahu lagi contohnya seperti apa sih yang dimaksud atau tindakan seperti apa yang termasuk dalam foya-foya dan semuanya itu tadi. Siapa yang mau menjelaskan contohnya? Saya. Oke. Menurut saya, contoh perilaku foya-foya adalah makan secara berlebihan. Lalu selanjutnya adalah perilaku riya dan sum'ah. Contoh dari perilaku riya dan sum'ah adalah memamerkan ketika beramal Jumat. Lalu selanjutnya ada takabur. Contoh sikap dari takabur adalah menyombongkan diri atas nilai rapot yang bagus. Lalu yang keempat ada hasad. Contoh dari sikap hasad adalah iri sultan punya HP bagus. Oke. Selamat. Itu ada sedikit beberapa contoh dari foya-foya, riya, sum'ah, takabur dan juga hasad.
Jadi kalau seumpama di antara teman-teman yang ada di sini ada yang pernah melakukannya, maka sekarang mulai hati-hati. Ternyata tindakan saya itu termasuk loh atau tidak terhadap tergolong foya-foya dan semuanya itu tadi. Terakhir, cara menghindari perilaku foya-foya, ria, sum'ah, takabur dan juga hasad biar nanti kita nggak kebablasan. Siapa yang mau menjelaskan? Oke. Cara menghindari foya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad yaitu 1. Meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. 2. Memperbanyak rasa syukur. 3. Menjaga sifat rendah hati atau tawadu. 4. Senang membantu orang lain. 5. Mempererat tali silaturahmi. 6. Mendahulukan kepentingan umum. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Itu tadi adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini, yang mana ternyata cara menghindari agar kita tidak terbiasa berperilaku foya-foya dan semuanya salah satunya adalah meningkatkan atau semakin menguatkan tali silaturahmi. Jadi ketika kita sering berkunjung, sering bersosial dengan teman-teman, itu akan membuat kita bisa semakin terbuka, menerima segala perbedaan yang ada dan terbiasa harus bersyukur. Jadi apapun yang kita miliki sampai hari ini ya disyukuri saja. Hari ini mungkin tidak sebaik teman-temannya, tapi kan kita nggak tahu 2-3 hari ke depan mungkin kita juga bisa seperti itu atau mungkin lebih baik daripada teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Sudah paham semua berarti? Oke. Kalau sudah paham semua, coba ini kita cek pemahaman kalian dengan sedikit kuis menggunakan kuisis. Minta tolong HP-nya dibuka semua, silakan scan barcode yang ada di atas. Berdasarkan hasil cek pengalaman tadi, selamat Sultan ini sudah yang paling benar semua menjawabnya. Berarti nanti bisa ngajarin teman-temannya ya untuk bisa lebih tahu tentang bagaimana cara kita supaya tidak terbiasa foya-foya, ria, sum'ah, takabur dan juga hasad. Oke, kalau begitu sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, bagaimana apa yang kalian rasakan pada pelajaran hari ini? Sudah memahami semua atau belum? Tahu apa manfaatnya kita menghindari perilaku tersebut? Tahu. Bisa diterapkan? Bisa. Oke, kita lihat nanti prakteknya seperti apa. Maka dari itu, untuk tugas di rumah, silakan nanti dikerjakan buku paketnya ya, halaman 28. Silakan dicek. Nanti dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan di meja saya sebelum minggu depan. Maka dari itu, karena kita sudah mau selesai, jangan lupa minggu depan kita lanjut lagi berkarya. Jadi karena kalian sudah paham, kita akan membuat poster yang berkaitan dengan menghindari perilaku foya-foya, ria, sum'ah, takabur dan juga hasad. Dan nanti tidak hanya kita sendiri yang bisa menghindari, tapi teman-teman juga bisa. Dan bisa kita upload di sosial media. Tapi itu untuk minggu depan. Maka dari itu silakan nanti dibaca dulu biar nanti minggu depan kalian bisa paham. Kita tutup dulu pembelajaran kita hari ini. Silakan doa dipimpin sama siapa?
masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.